Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 7 Agustus 2021. Percaya dan berimankah kita kepada Dia? Bacaan renungan hari ini diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 13 dan Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernahkah kita merasa gagal beriman? Berdoa selalu tak dijawab, membuat iman kita goyah. Atau kita merasakan ragu atas doa-doa kita sendiri. Pernahkah kita kecewa karena iman kita tumpul dan tidak mampu melihat ke depan lagi? Apalagi saat-saat masa pandemi ini, saudara, yang penuh kekhawatiran, ketakutan. Bahkan kita tak tahu di mana Tuhan saat ini berada. Bagaimana pula di saat seseorang membutuhkan kita, saudara, sementara iman kita tak mampu memberi jawaban bagi mereka. Hal ini dialami oleh para murid Yesus. Saat itu para murid didatangi seorang yang memohon kesembuhan anaknya yang sedang mengalami sakit ayan. Para murid tak sanggup melakukannya di dalam kuasa Tuhan, saudara. Lalu orang itu mendatangi Yesus dan katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Yesus pun marah kepada para muridnya yang kurang percaya dan kurang beriman ini, saudara. Nah, apakah hari ini kita juga masih kurang percaya dan kurang beriman kepada Yesus, saudara-saudaraku? Betapa seringnya kita diminta untuk memimpin doa. Kita pun sering menolak dengan berbagai alasan. Tak sedikit pun dari kita sendiri meragukan atas doa yang kita panjatkan. Di manakah iman kita, saudara? Kita melihat bagaimana setelah anak yang sakit ayan itu diperhadapkan kepada Yesus. Yesus segera menghardik setan yang menguasai anak itu. Seketika itu juga pula setan yang bersemayam di dalam tubuh anak itu keluar dan sembuh dari sakitnya. Apa yang gagal dilakukan oleh para murid, saudara, dengan mudah dan cepat dilakukan oleh Yesus karena Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Yesus menyikapi para murid yang kurang beriman yang gagal menyembuhkan si sakit dengan kemarahan. Kenapa Yesus marah, saudara? Karena mereka kurang percaya dan kurang beriman. Sesungguhnya mereka telah diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Matius 10 ayat 1 dan 8. Bagaimana dengan kita saat ini, saudara-saudaraku yang terkasih, di saat-saat masa pandemi? Tentunya banyak sekali saudara-saudara kita minta dukungan doa dari kita. Apakah kita memiliki kepercayaan sepenuhnya akan kuasa Yesus? Adakah iman kita di dalam Yesus, saudara? Jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita akan dapat memindahkan gunung. Dengan iman dalam Yesus, kita dapat melakukan segala karya-karya yang diberikan Yesus. Bila kita sungguh-sungguh percaya dan beriman, saudara, maka kuasa Yesus akan mengalir atas kita. Kita pun mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebagai pengikut Kristus yang juga ambil bagian dalam perutusan untuk pelayanan. Apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh atas kuasa yang telah Yesus berikan kepada kita di saat baptisan? Apakah kita mengimaninya dengan sepenuh hati dan segenap jiwa? Iman adalah modal kita untuk melakukan segala karya Tuhan Yesus di dalam perutusan kita.
Yesus tak membiarkan kita sendirian saudara di dalam menjalani perutusan ini. Sebelum dia meninggalkan dunia, terangkat naik ke surga, kita telah dicurahkan kuasa Roh Kudus untuk melakukan karya-karya Allah. Tugas pelayanan itu Yesus percayakan kepada kita semua yang merupakan bagian dari gerejanya. Sebagai gereja, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melayani umat Allah. Terutama di masa-masa pandemi ini saudara. Pelayanan-pelayanan terbuka lebar bagi kita semua. Tinggal bagaimana kita meresponi untuk menanggapi panggilan perutusan ini. Semua panggilan yang diberikan Yesus sesuai dengan talenta-talenta yang ada pada diri kita masing-masing saudara. Namun kita harus melakukan dengan iman yang bersandar penuh kepada Roh Kudus sebagai pembimbing dan penuntun kita. Tanpa iman kepada Kristus, pelayanan kita tidak bermakna dan tidak berkuasa. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah senantiasa kita meminta urapan Roh Kudus dari Yesus setiap hari, setiap saat. Biar Roh Kudus boleh membimbing dan menuntun kita semua dalam kepercayaan dan berimankan kepada Yesus Tuhan. Ya Roh Kudus, urapilah kami senantiasa hari demi hari, setiap saat. Bimbing dan tuntun kami ya Roh Kudus di dalam pimpinanmu, agar kami dapat selalu percaya dan beriman kan hanya kepada Yesus Tuhan dan mampu menjalani perutusan yang telah diberikan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ingat, corona masih mengganas. Tetap prokes. Semangat. Shalom.